البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram tulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di kitab yang baru, ya, di bab yang baru, bab yang 9, bab sholatul tatawwu, bab sholat tatawwu. Ini sholat sunnah, sudah lewat tatawwu dari taat. Dan termasuk di antara ibadah tatawwu sunnah, di antara yang paling mulia adalah jihad dan menuntut ilmu dan sholat ini, ya. Di kitab sholat, ya, kita sudah masuk di kitab sholat. Ini bab yang ke-9 setelah menyelesaikan sebelumnya tentang sifat sholat, ya. Demikian juga sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sebelum juga, ya, kemarin hadis Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memerintahkan beliau, ya, untuk banyak sujud. Ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah. Juga kita sebutkan bahwa dengan melakukan sholat sunnah itu tidaklah seorang melakukan sholat sunnah melakukan sujud kecuali diangkat derajatnya dan dihapuskan kesalahannya. Juga di sini hadis-hadis menunjukkan sholat sunnah ini, sholat tatawwu. Ya, di antara sholat tatawwu itu ada sholat ratibah, ya, sholat ratibah. Rawatib. Ini sholat, datang sholat rawatib karena itu mengikuti sholat wajib. Ya, demikian. Ini kita baca dulu hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala, hadis yang kedua di bab ini. Dan itu hadis yang ke-332. Wa ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, ini untuk kita menjaga sholat sunnah ini. Hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Sudah. Ada juga riwayat nanti akan kita baca 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi insyaallah mulai sekarang untuk sholat sunnah. Ya, setiap yang belajar sholat sunnah. Zuhur, asar, zuhur, ya. Sebelum iqamah dijaga. Khususnya sholat ini, zuhur, sebelum zuhur, setelah zuhur, ya, demikian juga nanti, ya, setelah maghrib, setelah isya, demikian juga sebelum subuh, ya, insyaallah termasuk yang pertama melakukan amalan-amalan ini. Ini termasuk amalan soleh yang ditinggalkan, sholat sunnah dijaga. Disebutkan di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, hafidhu minan Nabi, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat, rakaataini qabla dhuhr, 2 rakaat sebelum zuhur. Riwayat yang lain yaitu apa? 4 rakaat. Wa rakaataini ba'da, 2 rakaat setelahnya. Berapa berarti? 4 di sini, riwayat ini ya, 4. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 6. Fi baitihi, di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Ya, berarti 8. Wa rakaataini qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. 10. Ini dijaga. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, jelas. Ini dijaga 10 rakaat ini. Ya, jadi sebelum salatnya sudah siap, ya, dengan surat-surat sunnah ini. Wa bi riwayatin lahuma, dalam riwayat keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, wa rakaataini badal jum'ah fi baiti, dan 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Kalau di masjid berapa? 4. Kan itu. Wali Muslim, riwayatkan Imam Muslim, kana idza talal fajr, adalah beliau apabila terbit fajar, ya, la yusolli, tidaklah beliau salat ila rakaataini khafifataini, kecuali 2 rakaat yang ringan. Ini jadi tidaklah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adzan subuh itu tidaklah salat kecuali 2 rakaat saja. Sehingga kalau kita masuk masjid, ini diperhatikan ya, kita masuk masjid belum salat sunnah ini, maka langsung salat 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tahiyatul masjid 2 rakaat kemudian 2 rakaat sebelum subuh, jangan. Ya, ini karena riwayat ini disebutkan Nabi tidaklah sholat setelah adzan subuh kecuali 2 rakaat. Kecuali kalau di rumah sudah 2 rakaat kemudian masuk ke masjid sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau belum sholat sunnah, ya, 2 rakaat sebelum subuh, ketika masuk masjid langsung meniatkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jangan
tahiyatul masjid selesai kemudian 2 rakaat sebelum subuh jangan. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hadis ini tidaklah Nabi sholat kecuali 2 rakaat saja. Yaitu demikian juga di situ ada riwayat yang lain menyebutkan demikian. Itu ya. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga, wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhr. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meninggalkan la yada'u ini tidak meninggalkan. Beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghadah dan 2 rakaat sebelum ghadah ini sebelum subuh. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa salat rawatib yaitu apa? 12. Ya. Yang tidak ada 10. Ditambah ini Aisyah langsung perhatikan, beliau kan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat zuhurnya 4. Berarti tadi sudah kita sebutkan tadi hadis Ibnu Umar yang 10 tambah 2 ini. Karena zuhurnya 4 sebelum zuhur. Ya, menjadi 12. Rawal Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari mengatakan. Kemudian juga berikutnya wa anha masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala beliau mengatakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' atas suatu minan nawafil dari amalan-amalan nawafil nafilah tambahan-tambahan asyadda ta'ahudan ini sangat memperhatikan minhu darinya ala rakaatayil fajr ya atas 2 rakaat ya sebelum subuh. Ini perhatikan, ini Nabi sangat memperhatikan sekali 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karena itu jangan tidur, ini adzan sudah siap-siap, apalagi kadang anak bangunkan itu sebelum iqamat, jadi sudah persiapan dulu sholat sunnah ya sebelum sholat subuh. Nabi sangat memperhatikan kedua sholat 2 rakaat tersebut, 2 rakaat sebelum subuh. Wali Muslim meriwayatkan Imam Muslim, rakaat al-fajr 2 rakaat fajar 2 rakaat sebelum subuh ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan apa yang di dalamnya, lebih bagus daripada rumah yang mewah, dari uang yang banyak. Satu hari dapat 200.000 umpamanya, 2 rakaat sebelum subuh lebih bagus darinya. Ya itu. Kemudian juga berikutnya waan Ummi Habibah dari Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yakni anaknya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, ini juga diperhatikan. Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, man sholat isnatai asrata raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat bi yaumihi wa lailatihi, di harinya dan malamnya, ini satu hari ya, berarti ya malam dan siang kan 24 jam sholat 12 rakaat sholat sunnah maksudnya ya, bunya lahu bihinna, maka dibangunkan untuk dia dengannya ya, dengan sebab 12 rakaat tersebut baitun fil jannah, rumah di surga. Rumah di surga itu ya sangat besar sekali. Sebutkan dalam surat Al-Insan itu wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan engkau apabila melihat ke sana, engkau akan melihat na'iman, kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Setiap orang punya kerajaan yang besar. Bukan kerajaan-kerajaan yang di dunia ini, tidak. Majapahit ini dan itu kan lebih besar dari itu. Atau kekuasaannya Romawi dan sebagainya lebih besar, atau Genghis Khan atau Bani Abbasiyah dan sebagainya lebih besar lagi. Satu orang itu. Ya, ini dibuatkan rumah ya yang lebih bagus dari segala-galanya. Ya. Maka di sini disebutkan dibangunkan dengan dia melakukan 12 rakaat ini, satu hari satu malam. Rawi Muslim meriwayatkannya Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain tatawuan, ini salat sunnah bukan salat wajib ya yang 17 rakaat itu. Nah, jadi demikian. 12 itu apa berarti 12? Bisa ditulis ini 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, berarti berapa? 6. 2 rakaat setelah zuhur berarti 8. 2 rakaat setelah maghrib berarti 10. 2 rakaat setelah isya berarti 12. Ya, jadi 2 tambah 4 kemudian ya tambah maghrib tambah isya tambah subuh ya 12, dijaga ini. Ya, dijaga 12 rakaat ini. Dibangunkan untuknya itu rumah di surga. Kemudian disebutkan di sini wali Tirmidzi, dan meriwayatkannya Imam Tirmidzi rahimahullah taala
ini diperbincangkan. Sebutkan oleh Imam Tirmidzi nahuhu semisalnya waza dan menambahkan di dalamnya, ya ditambahkan di situ. Ya tambahan ini dibicarakan. Ya jadi tambahan ini dhaif. Sebutkan situ ada rawi namanya Mu'ammal bin Ismail. Ya demikian. Walaupun sebagian menyebutkan ada penguatnya yang lain, ya sehingga disebutkan di sini tambahannya juga sahih, ya tambahannya sahih. Walaupun dibicarakan ada rawi tadi Mu'ammal bin Ismail dibicarakan, tapi ada penguatnya, sebutkan di Abad bin Humaid, ya di Muntakhab. Jadi hasan, sahih. Apa tambahannya? Wazada arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla shalatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Wal khamsah disebutkan oleh yang 5. Ya di sini dhaif ya, ulama dhaif ya. Menurut kita itu ada Qasim, bisa ditulis ini 4 rakaat setelah zuhur, hadisnya dhaif ulama. Qasim bin Abdurrahman ini mukhtalafun fih, diperbincangkan, dhaif dia. Apa itu? Sebenarnya yang 5 ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Anha ini dari Habibah radhiyallahu anha, man hafadha ala arba' qabla dhuhr, barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba' ba'da, dan 4 rakaat setelahnya. Berarti 4 rakaat setelah zuhur ya. Haramahullahu ta'ala 'alan nar. Allah haramkan dia ya untuk terkena api neraka. Tapi tambahan itu dhaif. 4 rakaat setelah zuhur dhaif ulama. Belum sebagian mensuaikan. Sebagian mensuaikan berarti. Kalau saya berarti 14 rakaat itu. Ya, insyaallah dhaif ini ya, 4 rakaat setelah zuhur dhaif. Sampai di sini, Alhamdulillah kita sudah ilahi anta, assalamualaikum.